10 orang setidaknya sudah meninggal dalam demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini. Semuanya punya perasaan yang sama. Dan ini amat sangat menggelombang di seluruh dunia, khususnya di antara para diaspora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita, mayoritas rakyat Indonesia, pasti merasakan sedih, duka, namun juga marah menyaksikan apa-apa yang terjadi akhir-akhir ini di tanah air. Tidak perlu saya ulangi apa-apa yang kita saksikan tersebut, apa yang kita rasakan, karena semua sudah sangat lantang disuarakan oleh berbagai elemen di tanah air, baik dari kalangan terpelajar maupun rakyat biasa. Namun, lebih miris lagi, berita yang tidak baik ini sudah begitu sangat banyak bermunculan di media-media internasional, baik di negara-negara tetangga kita, di Asia Tenggara, Asia, Timur Tengah, dan bahkan Eropa dan Amerika. Semua seolah serentak menyampaikan apa yang terjadi di tanah air. Realita mengenai kegetiran atau bahkan tragedi yang terjadi di tanah air. Coba saja misalnya hari ini, tanggal 3 September, kita klik di Google News, kita ketik kata Indonesia, maka yang muncul adalah berita di halaman pertama mungkin, bahkan itu semuanya berita tentang protes, demonstrasi, hilangnya nyawa, hilangnya orang di tanah air. Al Jazeera misalnya, yang paling atas, topik atau judul yang mereka angkat adalah Women's Groups Gather in front of Parliament in Indonesia amid protests. Atau BBC Indonesia, hundreds of women with brooms join protests as Prabowo flies to China. Itu yang terjadi hari ini. Ratusan warga Indonesia, kali ini perempuan, berdemonstrasi di sana. Al Jazeera bahkan menulis bahwa para demonstran ini yang tergabung dalam Indonesian Women's Alliance atau API, mungkin kalau bahasa Indonesianya Asosiasi Perempuan Indonesia, Aliansi Perempuan Indonesia. Mereka dituliskan demanding an end to state violence and the withdrawal of the military from civilian security duties. Mereka menuntut pengakhiran dari kekerasan negara dan juga mundurnya militer dari tugas-tugas keamanan sipil. Itu baru dari Al Jazeera atau BBC. Di bawahnya ada DW tentang protes yang terus berlanjut, padahal sudah terjadi tindakan yang keras dan juga bahkan kematian. Kemudian The Guardian, media yang terkemuka dari Inggris, mereka menuliskan 20 missing in Indonesia protests. Kemudian TRT World, mereka menuliskan at least 10 killed in Indonesia protests. 10 orang setidaknya sudah meninggal dalam demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini. Itu yang terjadi atau yang diangkat oleh media-media dunia yang notabene sangat menggambarkan apa yang terjadi di tanah air. Suara kegetiran ini juga bukan hanya disampaikan oleh media-media internasional, bahkan diaspora Indonesia pun
yaitu warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri, mereka juga turut menyuarakan kegetiran ini. Bahwa apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di tanah air, itu juga dirasakan oleh diaspora Indonesia dimanapun mereka berada. Misalnya, di media, ini saya ambil dari Tempo, yang tertanggal 2 September. Tempo yang versi bahasa Inggris menuliskan, Global Solidarity, Indonesian Diaspora hold protest in New York, Berlin, and Melbourne. Dan mungkin di banyak kota lainnya. Bahwa saudara-saudara kita, dimanapun mereka berada, mereka semua menyuarakan aspirasi yang sama dengan yang diaspirasikan atau disuarakan oleh para mahasiswa atau rakyat dalam mengkritisi apa yang tengah terjadi di tanah air. Jadi semua itu adalah suara yang universal. Semua merasakan kegetiran tersebut. Salah satu contoh dari kesamaan tuntutan antara warga internasional atau diaspora Indonesia di luar negeri dengan saudara-saudaranya di tanah air, khususnya para mahasiswa, adalah tuntutan 17+8 yang kita semua sudah sering baca di media. Dan ternyata tuntutan ini pun sudah menjadi wacana internasional. Bahkan dia sudah muncul di platform populer Wikipedia. Jika kita ketik 17+8 demands, itu akan muncul di Wikipedia. Dan ini semua betul-betul merefleksikan atau menggambarkan apa yang dituntut oleh para warga kita di tanah air, yang kemudian dikembangkan kembali oleh para diaspora, yang semuanya menyampaikan misalnya ada tuntutan jangka pendek, short term demands kepada presiden, kepada DPR, kepada para ketum partai politik, kepada kepolisian, kepada TNI, dan kepada para menteri di berbagai sektor ekonomi, dan juga tuntutan jangka panjang, long term demands. Ya, ada bersih total atau reformasi dari Dewan Perwakilan Rakyat, juga partai politik, reformasi pajak, dan selanjutnya. Semuanya bersuara bersatu padu, menyuarakan apa-apa yang dirasakan atau kegetiran yang dirasakan oleh rakyat kita di tanah air. Semuanya punya perasaan yang sama. Dan ini amat sangat menggelombang di seluruh dunia, khususnya di antara para diaspora.